Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kita di pembahasan yang ke-8 untuk materi Ibnu Hajar tentang sighah, periwayatan dan keragaman penamaan rawi. Itu ada kesalahan ya dalam penomoran. Nomor 18 dirubah jadi nomor 1 sampai seterusnya. 12 pembahasan. Atau 11 ya, 11 pembahasan. Baik, di pembahasan yang ke-8 seputar al-muttafiq wal muftariq. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Tsumma ar-ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasaidan wa ikhtalafat ashkhasuhum fa huwa al-muttafiq wal muftariq." Ya. Ini pembahasan yang ke-8 seputar al-muttafiq dan apa? Al-muftariq. Al-muttafiq dan al-muftariq. Al-muttafiq secara bahasa dimaklumi maknanya, yang sepakat. Muftariq yang berbeda. Jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Apa yang dimaksud dengan muttafiq dan muftariq? Yaitu para rawi nama mereka sama. Demikian pula nama ayah-ayahnya. Ya. Nama ayah-ayahnya. Ya. Kalimat ayah-ayahnya mungkin ayah dia langsung atau bermana kakeknya. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya kadang sama. Tapi berbeda orang-orangnya. Berbeda orang-orangnya. Demikian pula kalau kunyahnya sama, kunyah dan nisbatnya sama, namun orang-orangnya berbeda. Baik, dengan contoh akan lebih jelas. Contoh al-muttafiq wal muftariq. Ada nama Al-Khalil Ibnu Ahmad. Nama apa? Al-Khalil bin siapa? Bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad itu 6 orang yang bernama Al-Khalil bin Ahmad. Ya. Jadi semuanya 6 orang ini namanya siapa? Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad yang pertama yang ahli di bidang nahwu dan ilmu arud. Dia Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri. Khalil bin Ahmad yang kedua Abu Bishr Al-Muzani. Abu Bishr Al-Muzani. Khalil bin Ahmad yang ketiga Al-Asbahani. Iya. Khalil bin Ahmad Al-Asbahani. Meriwayatkan darinya Rauf bin Ubadah. Khalil bin Ahmad yang keempat kunyanya Abu Sa'id As-Sijizi. Orang Hanafiyah, faqih Hanafi. Guru Ibnu Khuzaimah. Khalil bin Ahmad yang kelima Abu Sa'id Al-Busti. Ini guru As-Sijizi. As-Sijizi yang di atas yang keempat, gurunya juga namanya siapa? Al-Khalil bin Ahmad Al-Busti, nama gurunya.
Khalil bin Ahmad yang ke-6. Khalil bin Ahmad Al-Busti juga, Abu Sa'id Al-Busti juga. Asy-Syafi'i. Kalau bedanya di atas tadi qadhi, kalau ini Syafi'i, dari orang Syafi'iyah yang meriwayatkan darinya Abu Hamid Al-Isfarayini. Jelas ya? Perhatikan, ada 6 orang, namanya sama, nama ayahnya sama. Nama dan nama ayahnya sama, tapi orang-orangnya berbeda. Jelas? Ini yang disebut dengan nama apa? Al-Muttafiq wal-Muftariq. Sama namanya tapi beda orangnya. Contoh lain, ada orang yang bernama Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini sampai 3 nama. Nama dia, nama bapaknya, nama kakeknya. Saya ulangi, Ahmad bin Ja'far bin siapa? Bin Hamdan. Ini ada 4 orang. Ya, dan uniknya 4 orang ini satu masa. 4 orang ini satu masa. Yang pertama adalah Abu Bakar Al-Qati'i. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan, Abu Bakar Al-Qati'i. Ini murid Abdullah bin Ahmad. Dia meriwayatkan Musnad Imam Ahmad, dan kebanyakan buku-buku Imam Ahmad dari riwayat Abu Bakar Al-Qati'i. Yang kedua As-Saqati. Dan yang ketiga Ad-Dainuri. Ad-Dainuri, dan yang keempat At-Turtusi. Yang keempat siapa? At-Turtusi. Baik. Contoh lain. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Ini ada 2 orang. Dan uniknya dua-duanya adalah gurunya Al-Hakim. Guru siapa? Al-Hakim, dan Al-Hakim sangat banyak meriwayatkan dari 2 orang ini. Jadi namanya sama, nama ayahnya sama, nama kakeknya sama. Tapi beda orangnya. Iya. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Yang pertama, dua-duanya orang Naisabur ya. Dua-duanya orang Naisabur. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf yang pertama itu Abul Abbas Al-Asam. Abul Abbas siapa? Al-Asam. Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf yang kedua kunyanya Abu Abdullah Al-Akhram. Abu Abdullah Al-Akhram. Jadi yang membedakan apa? Yang membedakan kunyah dan laqab. Ya. Itu yang membedakan. Baik, itu nama yang cocok namanya. Ada yang kunyahnya dan nisbatnya sama. Seperti Abu Imran Al-Jawni. Iya, itu ada 2 orang yang kunyahnya seperti itu, nisbatnya seperti itu. Dan juga Abu Bakar ibnu Ayyash. Abu Bakar bin Ayyash ada 3 orang. Semuanya kunyahnya Abu Bakar, nisbatnya dikatakan bin Ayyash. Iya. Dan ada orang namanya Salih bin Abi Salih. Ini 4 orang. Semuanya namanya siapa? Salih bin Abi Salih. Baik, ini al-muttafiq wal-muftariq. Apa manfaat mengetahui al-muttafiq wal-muftariq? Jangan sampai 2 orang disangka apa? 1 orang. Ya, jadi lihat nama Al-Khalil bin Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad. Oh, Masya Allah. Ternyata beda orangnya. Jelas ya? Dan ini banyak di periwayatan. Ya, banyak di periwayatan. Dan kalau seorang tidak pandai membedakan, maka dia akan jatuh di dalam apa? Kekeliruan. Seorang membaca Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah berkata, haddatsana Umar bin Khattab. Ya, kan bingung. Loh, Ibnu Majah berjumpa dengan Umar bin Khattab.
Ya, ternyata Umar bin Khattab itu lain, bukan Umar bin Khattab sahabat. Lain. Jelas ya? Bukan Umar bin Khattab sahabat. Iya. Ini diantara faidahnya. Dan banyak lagi ya. Anas bin Malik ada 5 orang. Anas bin Malik. Iya. Ada 5 orang. Ini kalau kita buka pembahasan ini akan menjadi apa? Panjang. Sebab ini dari hal yang ditulis buku khusus oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan oleh Ibnu Hajar. Beliau sebutkan di Nuzha. Ya, beliau ringkas tulisan Al-Khatib dan beliau tambah dengan apa? Tambahan-tambahan yang lain. Beliau tambah dengan tambahan-tambahan yang lain. Buku Al-Khatib Al-Baghdadi sudah cetak 3 jilid. Ini Al-Muttafiq wal-Muftariq. Baik. Berikutnya, selesai sudah ya. Kita Al-Muttafiq wal-Muftariq. Berikutnya kata Ibnu Hajar, wa in ittafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nutqan fahuwa al-mu'talifu wal-mukhtalif. Ya. Ini pembahasan yang ke-9 tentang al-mu'talif wal-mukhtalif. Al-mu'talif arti bahasanya dari i'tilaf, persatuan, bersatu. Mukhtalif berselisih. Ya. Ini mirip ya dengan al-muttafiq wal-mukhtalif. Mirip. Cuma Ibnu Hajar definisikan di sini, ittafaqatil asma'u khattan. Nama itu secara khatnya sama. Wakhtalafat nutqan, tapi berbeda secara penyebutan. Oh, ini yang paling susah. Ya. Dan yang paling banyak salah di sini, ini diantara hal yang paling rumit. Dan yang paling banyak salah di sini siapa? Orang yang belajarnya hanya baca buku saja. Dia tidak mengambil dan tidak membabat dari guru atau dari sumber yang benar. Jelas ya? Dari sumber yang benar. Akhirnya keliru di dalam membaca. Iya. Keliru di dalam membaca. Baik, kita beri contoh supaya lebih jelas. Nah. Misalnya nama iya. Apa? Umarah. Ya. Umarah dan Imarah. Akil dan Ukail. Ya. Jadi penulisan sama. Penulisan sama. Cuma penyebutannya apa? Beda. Yang satunya dibaca apa? Dibaca U pakai dhamma Umarah. Yang satunya di kasrah ainnya. Imarah. Ya. Ini yang disebut al-mu'talif apa? Wal-mukhtalif. Jadi perbedaannya di mana? Di penyebutan, di pengucapan. Iya. Di pengucapan. Baik. Kemudian untuk al-mu'talif wal-mukhtalif ini perlu diketahui bahwa dia ini didabat, ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah sifatnya umum dan ada kaidahnya sifatnya pada hal yang khusus. Misalnya kaidah di dalam riwayat Bukhari saja, kaidah di dalam riwayat Muslim saja, atau rawi Bukhari Muslim saja. Tapi ada kaidah sifatnya umum. Seberi contoh nama Salam dan Salam. Ini kaidah umum ya. Salam dan apa? Salam. Ya kalau penulisan sama.
Ya, kalau penulisan sama. Lihat, apa bedanya dari penulisan? Sama kan? Tapi yang membedakan pengucapan. Ya, yang pertama dibaca salam dan yang kedua dibaca salam, tidak ada tasydidnya. Beda di pengucapannya. Ini ada kaidah umumnya untuk membedakan. Ya, kalau baca nama saja tidak perlu bingung. Ya. Yang penting ada nama salam, tidak akan bingung cara membacanya. Karena ada kaidahnya. Kaidahnya asalnya semua nama yang seperti ini dibaca salam dengan dia apa? Ditasydid. Semuanya dibaca salam kecuali 5 nama. 5 nama ini dibaca salam. Ya, jadi hafal saja 5. Setelah itu yang lainnya baca apa? Baca salam. Ya, begitu saja. Mudah kan? Ya. Siapa 5 ini? Yang pertama, Salam, ayah dari sahabat mulia Abdullah bin Salam. Ya, tahu sahabat Abdullah bin Salam? Ya, yang dikabarkan oleh Nabi masuk surga. Ya, itu bacanya salam. Kemudian yang kedua, ayah guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam Al-Baikandi. Ini guru Al-Bukhari ya, dua ini sahabat dan guru Al-Bukhari ini harus dihafal baik-baik. Sebab ini berulang. Apalagi guru Al-Bukhari Muhammad bin Salam. Iya. Al-Baikandi. Jelas ya? Yang ketiga, Salam bin Nahib Al-Maqdasi. Salam bin Nahib Al-Maqdasi. Pakai dhat ya. Nahib Al-Maqdasi. Kemudian yang keempat, Salam kakek dari Mu'tazili Muhammad bin Abdul Wahhab bin Salam Al-Jubba'i. Ya. Kemudian yang kelima, Salam bin Abil Huqaiq. Salam bin Abil Huqaiq. Itu 5 nama. Hafal saja 5 nama ini. Selain itu dibaca apa? Dibaca salam. Dibaca salam. Iya. Baik. Di antara kaidah umum juga, semua nama, kalau Umarah dengan Imarah, antara Umarah dan Imarah, semua nama dibaca Umarah. Kaidah umum. Semua nama dibaca Umarah kecuali satu. Nama Ubay bin Imarah. Ubay bin Imarah. Jelas ya? Itu kaidah umum. Iya. Dan ada beberapa nama sifatnya kaidah khusus. Itu dhabat di mana? Dhabat di dalam, misalnya di Bukhari Muslim saja. Iya. Contoh misalnya di Bukhari Muslim dan Al-Muwatta Imam Malik. 3 buku. Iya. Nama Bashar dan Yasar. Bashar dan Yasar. Ya, lihat dulu penulisannya. Bashar dan Yasar sama penulisan atau tidak? Hah? Sama penulisan. Tapi yang membedakan harakat dan titiknya nanti. Ini Bashar. Ini Yasar. Semua di Bukhari dan Muslim, ya, itu pakai Yasar. Kecuali satu rawi namanya Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar yang diberi gelar dengan nama apa? Bundar. Ayahnya Muhammad Bashar
Nah, itu yang dibaca Bashar. Baik. Baik, ini contoh ya dari contoh dhabit. Ya, kita tidak bisa menguraikan seluruh nama-nama berkaitan dengan hal ini. Tapi itu contoh-contoh yang mendekatkan. Jadi selesai apa yang disebut dengan nama apa? Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Iya. Ibnul Madini sampai berkata, Asyaddut tashif ma yaqa'u fil asma. Tashif yang paling jelek, yang paling banyak terjadi adalah apa yang terjadi di nama-nama. Apa yang terjadi di mana? Di nama-nama. Dan untuk Al-Mu'talif wal-Mukhtalif ini Ad-Daraqutni menulis buku khusus. Judulnya Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Nah, dicetak dalam 5 jilid. 5 jilid bersama fihrisnya. Baik. Juga Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku tentang Al-Mu'talif wal-Mukhtalif. Judulnya Al-Mu'tanif fi Takmilatil Mu'talif wal-Mukhtalif. Baik. Dan ada buku lain insyaallah kita akan terangkan nanti. Kemudian kata beliau, wa in ittafaqatil asma'u wa ikhtalafatil aba'u aw bil aksi fa huwa al-mutasyabih. Iya. Fa huwa al-mutasyabih. Ini sekarang pembahasan yang ke-10 tentang al-mutasyabih. Ya, mutasyabih artinya dia mirip. Apa ukuran al-mutasyabih? Ukurannya kalau nama itu sama. Namanya sama, tapi ayahnya berbeda. Atau sebaliknya. Iya. Namanya berbeda, ayahnya apa? Ayahnya sama. Nah, contoh misalnya Muhammad ibn Aqil dan Muhammad bin Uqail. Iya. Sama atau tidak? Hah? Ya, sama di dalam penulisannya. Kalau nama ayahnya sama, Muhammad, tapi Aqilnya berbeda di dalam penyebutan. Yang pertama dibaca Aqil, Muhammad bin Aqil. Yang kedua dibaca Muhammad bin siapa? Bin Uqail. Ya, yang pertama Muhammad bin Aqil An-Naisaburi. Yang kedua Muhammad bin Uqail Al-Firyabi. Muhammad bin Uqail Al-Firyabi. Baik. Dan kadang namanya berbeda tapi nama ayahnya yang sama. Contoh, Suraij ibn Nu'man dan Suraij ibn Nu'man. Ya, pertama lihat dulu. Kalau saya tidak titiki, tidak kasih titik, sama tulisannya ya. Tapi beda penyebutannya. Ini Suraij, ini Suraij. Ya. Suraij ibn Nu'man. Ayahnya namanya siapa? An-Nu'man. Dan Suraij ibn Nu'man. Jadi ayahnya sama namanya. Cuma nama mereka sendiri yang beda. Suraij ini pakai shin, mangkutah. Iya. Pakai ha al-muhmalah. Ini pakai sin muhmalah dan pakai jim al-mu'jamah. Pakai jim. Jelas ya? Jadi beda. Ini Shuraih, ini Suraij. Satunya Shuraih ibn Nu'man, satunya Suraij ibn Nu'man. Kalau Shuraih ibn Nu'man itu tabi, meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau Suraij ibn Nu'man itu guru Al-Bukhari. Iya, guru Al-Bukhari. Baik. Ini disebut apa ini? Disebut mutasyabih. Disebut mutasyabih.
Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Wa kadza in waqa'atil ittifaqu fil ismi wa ismil abi wal ikhtilafu fin nisbah." Demikian pula kalau terjadi kesepakatan pada nama dan nama ayah, tapi berbeda pada nisbatnya. Berbeda pada nisbatnya. Iya. Jadi nama dia dan nama ayahnya sama. Ya, perbedaannya di dalam nisbat, perbedaannya. Ya, seperti contohnya misalnya Muhammad bin Khalid ad-Dimashqi dan Muhammad bin Khalid an-Naisaburi. Ya. Itu contoh yang diberikan ya. Diberi contoh begitu. Dan yang memberi contoh Sa'id bin Mansur. Ada 4 Sa'id bin Mansur. Ya. Nah ini contoh yang diberi ini miripnya menunjukkan bahwa dia cocoknya masuk di pembahasan apa? Pembahasan muttafiq wal muftariq. Sebab dia beda di nisbat. Jelas ya? Kalau muttafiq dan muftariq seperti itu bentuknya. Tapi Ibnu Hajar dia masukkan di sini, dia masukkan di mutasyabih. Ya, tapi ini sahal ya, tidak terlalu rumit. Kenapa? Sebab buku yang memuat mutasyabih, kadang dia muat juga di dalamnya pembahasan muttafiq wal muftariq, mu'tarif wal mukhtarif. Sisa kita aja yang pandai-pandai membedakan. Jelas ya? Baik. Untuk al-mutasyabih, Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab judulnya Talkhis Al-Mutasyabih. Punya kitab judulnya apa? Talkhis Al-Mutasyabih. Nah ini kitab sangat bagus sekali. Ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan ada buku lain sebenarnya. Ditulis oleh Ibnu Makula. Judulnya Al-Ikmal. Ya, ini termasuk buku yang di antara buku yang paling baik. Ya, di antara buku yang paling bagus. Dicetak dalam 7 jilid dengan tahqiq Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Muallimi. Nah. Dan di antara buku yang mutasyabih juga, di antara yang paling bagusnya adalah buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Iya. Judulnya Taubih Al-Mushtabih. Ya. Dan ini buku Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi bisa dikatakan yang paling lengkapnya. Yang paling lengkapnya. Karena beliau sebutkan kisah kenapa dia susun buku itu. Jadi pertama Abdul Ghani bin Said Al-Maqdisi dia menyusun buku tentang mutasyabih. Kemudian diperbaiki oleh Al-Khatib. Kemudian datang lagi setelahnya dikoreksi lagi. Kemudian datang para ulama setelahnya Ad-Dhahabi, Ibnu Hajar. Ya. Dan oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi dilengkapi seluruhnya. Jadi mungkin buku beliau dianggap buku yang paling bagus di dalam hal ini. Ya, dan sudah dicetak lengkap. Sudah dicetak lengkap. Dan ini buku siapa yang memilikinya, mengetahuinya, maka dia tidak akan keliru menyebut nama. Ya, karena itu ahli hadits ya mereka mempermasalahkan kalau ada yang menyebut nama salah cara bacanya. Dipermasalahkan. Jelas ya? Dipermasalahkan. Seperti misalnya nama Ibnu Nahas.
Ya, di seluruh dobatnya hanya ada An-Nahas. Ya. Bukan Ibnu Nuhas, salah. Tapi dibaca Nahas. Ya. Dan ini dobatnya seperti itu di buku itu, di buku-buku yang tentang mutasyabih. Apakah dobat nama, dobat nisbah? Ya, cara pengucapannya itu lengkap semuanya. Lengkap. Sisa kita saja yang memeriksanya. Kita yang memeriksanya. Jelas ya? Karena itu seorang ahli hadits kalau dia mau baca nama rawi, ya, dia bingung membacanya, maka dia periksa ke buku mutasyabih, buku yang menjelaskan tentang nasab. Kalau memang yang dipermasalahkan itu nasab, ya, maka di dalam buku-buku itu ada keterangan bagaimana dobat, cara mengeja namanya. Jelas ya? Karena itu ahli hadits mereka tidak keliru di dalam menyebut nama. Sebab nama saja itu ada jalur periwayatan mereka dalam bagaimana cara menyebutnya. Bagaimana cara menyebutnya. Iya. Baik. Nah ini penting ya bagi seorang penuntut ilmu, jangan dianggap sepele. Ya. Oh ini kan gampang, tidak semua orang tahu nama ini. Saya keliru juga sebut, tidak ada yang tahu. Ya. Nah seperti itu. Tapi dia harus pastikan. Ilmu itu pemastian. Nah. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fahadayanun muzawwaq. Ya. Kata beliau ilmu itu bahthun muhaqqaq, pembahasan penuh dengan tahqiq, penelitian. Wa naqlun musaddaq, penukilan penuh dengan kejujuran. Selain daripada itu, igauan orang-orang yang tidur. Ya. Jadi ilmu harus dipastikan. Kadang satu nama, ya, seorang alim dia harus berdiri dari tempat duduknya, kemudian membuka beberapa buku untuk memastikan nama tersebut. Ya. Dan disinilah nikmatnya seseorang mengetahui bagaimana cara mendetailkan ilmu. Hanya dalam penamaan saja. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'. Nah, di sini Ibnu Hajar membuat rangkaian baru. Ya. Ini seputar rangkaian dari 3 pembahasan sebelumnya. Jadi 3 pembahasan sebelumnya ada namanya apa? Muttafiq wal muftariq. Yang kedua, al-mu'talif wal mukhtalif. Yang ketiga, mutasyabih. Dari 3 ini bisa terangkai bentuk-bentuk lainnya lagi. Ibnu Hajar mengatakan bisa terangkai apa? Bentuk-bentuk lainnya. Ya, minha kata beliau di antaranya ayyahsul al-ittifaq awil ishtibah fi harfin aw harfain aw bit taqdimi wat ta'khir wa nahwa dhalik. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, terjadi ishtibah, terjadi ittifaq, kesepakatan atau ishtibah, kesamaran, ya, kecuali pada 1 huruf atau 2 huruf. Kecuali pada apa? 1 huruf atau 2 huruf. Jadi misalnya pada nama dia dan nama ayahnya misalnya ada kesamaan. Perbedaannya hanya pada 1 huruf atau 2 huruf. Atau nama dia dan nama ayahnya ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan. Kesamaannya hanya pada beberapa huruf saja. Jelas ya? Diberi contoh oleh Ibnu Hajar. Jadi di sini ada 2. Ada 2 hal yang beliau sebut. Iya. Jadi yang pertama, beliau beri contoh dengan nama Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan dan Muhammad bin Sayyar.
Muhammad bin apa? Bin Sayyar. Ya, jadi saat namanya sama. Iya. Nama ayahnya ini ada yang perbedaan. Perbedaannya pada apa? 2 huruf. Kalau di atas Sinan, yang pertama Sinan pakai 2 nun, di antaranya alif. Dan yang kedua Sayyar, pakai ya dan ra, di antaranya alif. Jelas ya? Baik. Beliau beri contoh lain, Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin siapa? Bin Jubair. Ya. Perhatikan Hunain dan Jubair. Namanya sama, Muhammad. Perbedaannya di atas Hunain, yang di bawah Jubair. Perbedaan pada 3 huruf. Jelas ya? Sama-sama ada ya-nya. Wazannya wazan fu'ail. Tapi beda di hurufnya. Sana Hunain, yang di bawah Jubair. Ya. Ada contoh lain disebut oleh Ibnu Hajar. Mu'arrif bin Wasil dan Mutarrif bin Wasil. Satu mu'arrif dan satu apa? Mutarrif. Beda pada 2 huruf. Ya. Atau afwan, beda pada 1 huruf. Pada huruf ainnya. Di atasnya pakai ain mu'arrif. Di bawahnya pakai ta, Mutarrif. Nama lain Ahmad ibnul Husain dan Ahyad ibnul Husain. Satunya Ahmad, satunya Ahyad. Satunya pakai mim, Ahmad, dan satunya pakai ya, Ahyad. Nama lain Hafs ibn Maisarah dan Ja'far bin Maisarah. Satunya Hafs dan satunya Ja'far. Ya. Ini contoh yang ada ittifaq, ada kesamaan, tetapi dia berbeda pada 1 huruf dan 2 huruf. Bentuk yang kedua ada perbedaan, ada ishtibah, kesamaran, tapi ada kesamaan pada 1 atau 2 huruf. Ya, Ibnu Hajar memberi contoh Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid dan Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Zaid ada 2 orang sahabat ya, Abdullah bin Zaid. Ada yang meriwayatkan hadits adan dan ada yang meriwayatkan hadits wudu. Iya, dan dua-duanya orang Ansari. Yang pertama yang adan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Yang kedua Abdullah bin Zaid bin Asim. Nah. Iya. Dan Ubaidullah ibn Yazid. Ubaidullah ibn siapa? Ibn Yazid. Jadi ini perhatikan 2 nama. Abdullah bin Zaid dan Ubaidullah bin apa? Yazid. Yang di atas Abdullah, yang di bawah Ubaidullah. Beda 1 huruf saja. Ya. Dan yang di atas Zaid, yang di bawah ada tambahan 1 huruf. Yazid. Jelas ya? Demikian pula Abdullah bin Yahya dan Abdullah bin Nujay. Abdullah bin Yahya dan Abdullah bin siapa? Bin Nujay. Ini sudah 2 bentuk disebut oleh Ibnu Hajar. Ya, sudah 2 bentuk penggabungan dari 3 jenis. Penggabungan dari al-mu'talif wal mukhtalif, al-muttafiq wal muftariq, dan al-mutasyabih. Berikutnya kata beliau, au bit taqdim wa ta'khir. Atau ada yang ditakdim dan ditakhir. Iya. Ada yang dimajukan dan ada yang dimundurkan. Nah, jadi perbedaannya dari apa yang dimajukan dan ada apa yang dimundurkan. Nah, apakah pada 2 nama sekaligus atau pada 1 nama? Seperti contoh Al-Aswad bin Yazid dan Yazid ibn Al-Aswad. Jelas ya? Cuma dibolak-balik saja. Ada Abdullah bin Yazid dan ada Yazid bin Abdullah. Ada Nasr bin Ali, ada Ali bin Nasr. Ya. Ada Ayyub bin Sayyar dan ada Ayyub bin Yasar. Ya. Ini beda ya, dibolak-balik tapi ada perbedaan sedikit. Sayyar dengan Yasar. Jelas ya? Ini bentuk lain. Dan untuk pembahasan ini Al-Khatib Al-Baghdadi menulis buku. Ya, judulnya Rafi'ul Irtiyab fil Maqlubi minal Asma'i wal Ansab. Rafi'ul Irtiyab fil Maqlubi minal Asma'i wal Ansab. Baik, selesai sudah kita untuk pembahasan ini. Nah, jadi kita sudah mengetahui beberapa ragam
ya bentuk penamaan rawi, ya. Dan ini termasuk ilmu yang sepatutnya diperhatikan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup pembahasan buku ini. Kata beliau khatimah, penutup. Iya. Dan di dalam penutup buku ini Ibnu Hajar rahimahullah ya membawakan beberapa pembahasan. Nah, di penutupan ini ada 2 rangkai ya, kita bahas jadi 2 rangkai. Di rangkaian pertama ada 4 pembahasan kita garis bawahi. Mengenal tabaqat, kelahiran, waktu wafat dan negeri-negeri para rawi. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa minal muhimmi, dari hal yang penting, ma'rifatu tabaqatir ruwati wa mawalidihim wa wafiyatihim wa buldanihim wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa minal muhimmi, dari hal yang penting. Iya. Ini hal yang penting di kalangan siapa? Di kalangan ahli hadits. Dari hal yang penting di kalangan ahli hadits mengenal tabaqat para rawi. Ya, di sini beliau gunakan sudah istilah tabaqat. Tabaqat jamak dari apa? Dari tabaqah. Ya, dan di nusha di syarah beliau terangkan definisi tabaqah. Kata beliau, tabaqah fi istilahihim ibaratun an jama'atin ishtaraku fi sinni wa liqa'il masyayikh. Tabaqah dalam istilah ahli hadits adalah ibarat tentang sekelompok rawi yang bersyirikat, yang ada kemiripan dalam ilmu dan perjumpaan guru, berdekatan umurnya dan bersyirikat dalam berguru. Baik, jelas ya? Jadi ini dikatakan tabaqat. Ya, kalau misalnya Anas bin Malik, iya, Anas bin Malik Al-Ansari, sahabat. Anas bin Malik Al-Ka'bi, juga sahabat. 2 Anas bin Malik ini dikatakan satu apa? Satu tabaqat. Sebab dua-duanya sahabat. Kalau Anas bin Malik guru At-Tahawi, atau Anas bin Malik ayah dari Imam Malik, ya Imam Malik kan nama ayahnya Malik bin Anas bin Malik. Jadi ayahnya namanya siapa? Anas bin Malik juga. Jadi kalau ayahnya Anas bin Malik, tabaqatnya di mana? Sama dengan tabaqat Anas bin Malik sahabat? Tentunya beda tabaqatnya. Beda tabaqatnya. Jelas ya? Kalau begitu mengenal tabaqat para rawi dari hal yang penting. Ya. Hal yang penting. Baik. Dan disinilah pentingnya seseorang itu, seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, mengenal tabaqat ar-ruwah, tabaqat para rawi. Ya, dan masya Allah buku-buku yang ditulis dalam hal ini lengkap. Para sahabat ada tabaqat-tabaqatnya, para tabiin juga ada, tabiut tabiin ada, lengkap. Iya. Ibnu Sa'ad membagi tabaqat sahabat menjadi 5 tabaqat, 5 bagian. Al-Hakim membagi tabaqat sahabat menjadi 12 tabaqat. Ya, saya pernah sebut kayaknya 10 ya, mungkin saya salah ucap ya. Baik, Al-Hakim membaginya menjadi berapa? 12 tabaqat. Nah, iya. Di sini tampak ya, bagaimana hitungannya. Dan Ibnu Sa'ad berbeda dengan hitungan Al-Hakim. Sebab Ibnu Sa'ad
dia membagi tabaqat sahabat dari arah pembagian tertentu. Dan Al-Hakim membaginya dari arah pembagian tertentu. Misalnya sebagian ulama ada yang menganggap satu tabaqat itu kalau dalam rangkaian 40 tahun dianggap satu tabaqat. Ya. Tapi kalau Adz-Dzahabi tidak. Di buku beliau Tarikh Al-Islam, ini termasuk karya Adz-Dzahabi yang luar biasa. Mungkin tidak ada tandingannya. Ya, judulnya Tarikh Al-Islam. Beliau memberi biografi rawi dari masa Nabi hingga di masa beliau. Ya. Dicetak dalam puluhan jilid bukunya. Jadi Imam Adz-Dzahabi membagi tabaqat, setiap tabaqat dengan ukuran 10 tahun. 10 tahun satu tabaqat. 10 tahun berikutnya tahun 1 sampai 10 Hijriah tabaqat. Tahun 11 sampai 20 Hijriah tabaqat. Tahun 21 sampai 30 Hijriah satu tabaqat. Begitu. Iya. Dan Adz-Dzahabi menghitung tabaqat ini sesuai dengan wafatnya rawi. Yang wafat di tahun ini dari 1 sampai 10 tahun ya, untuk 10 tahun sekaligus. Yang wafat adalah ini dan ini dan ini. Iya. Jelas ya? Ini mencari rawi di sini itu harus seorang punya kemampuan mengukur tabaqat rawi. Jadi kalau dia tidak punya kemampuan mengukur tabaqat rawi, sulit dia mencari di buku siapa? Adz-Dzahabi. Iya. Misalnya seorang meriwayatkan, iya, dia baca hadis, guru Al-Hakim, ingin dia cari biografinya. Ya. Tidak mungkin dia baca buku Adz-Dzahabi dari jilid 1 sampai jilid terakhir dia baca. Itu namanya membuang-buang umur. Ya. Jelas ya? Al-Hakim itu gurunya, ya. Paling tidak dia berada di tahun 270-an ke atas. Cari saja sekitar itu. 200-an. Kalau dia ingin turun sendiri, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Dia lihat dulu, Hakim lahirnya kapan. Anggaplah misalnya Al-Hakim, saya nggak hadirkan sekarang ya. Kapan Al-Hakim itu lahir. Anggaplah misalnya Al-Hakim lahir tahun 280. Maka tidak mungkin dia mencari di tahun 250, kan begitu. Yang meninggal di tahun 250. Sebab Al-Hakim belum lahir. Ya tidak mungkin ada gurunya lahir di tahun 250. Iya. Jelas sampai sini? Maka dia cari di tahun di atasnya. Oh, guru Al-Hakim mungkin kira-kira di tahun 300-an. Cari tahun 300-an. Ya. Nanti gunakan fihrisnya di belakang. Nah, di situ muhakkik bukunya juga bagus. Dia sebut fihris sesuai dengan nama, sesuai dengan nasab, apa yang kita perlukan di dalam mencari. Tapi pendekatan mencari rawinya adalah dengan cara apa? Mengukur di mana rawi ini. Kira-kira di mana tabaqatnya. Ya, di mana tabaqatnya. Jelas ya? Buku yang paling banyak digunakan, ya, sebab kebanyakan rawi itu adalah rawi apa? Kutubus Sittah. Kebanyakan rawi. Rawi kutubus Sittah. Kutubus Sittah apa? Antum sudah belajar mustalah dari kemarin. Penulis kutubus Sittah saya yang tidak tahu. Ya. Penulis kutubus Sittah yang pertama, Al-Bukhari. Namanya siapa Al-Bukhari? Muhammad bin Muslim. Yang kedua, Sahih Muslim. Namanya siapa beliau? Muhammad bin Muslim Ibn al-Hajjaj. Yang ketiga, Abu Dawud. Namanya siapa? Sulaiman ibn Ash'ad. Yang keempat, Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Nama At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saura. Abu Isa At-Tirmidzi. Yang kelima, An-Nasai, Sunan An-Nasai. Siapa nama An-Nasai? Ahmad bin Shu'aib, Abu Abdurrahman An-Nasai. Yang keenam, Ibnu Majah, Abu Abdillah. Namanya siapa? Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini. Jelas ya? Ini penulis kutubus Sittah. Rawi-rawi kutubus Sittah ini letak perhatian para ulama kita. Ya, di dalam memberikan biografi dan di dalam mengumpulkan biografinya. Karena itu ada buku-buku yang ditulis tentang rawi buku kutubus Sittah. Iya, ada buku-buku yang ditulis. Nah, tentang hal ini. Ada kitab Al-Kamal.
Kemudian kitab Al-Kamal ini dilengkapi oleh Al-Mizzi menjadi Tahdhibul Kamal. Ditambah, dilengkapi, disusun. Masya Allah, tertib bagus sekali. Disebut Tahdhibul Kamal. Ya, sekarang dicetak ya dengan tahqiq 36 jilid. Kalau cetakan biasanya, kalau saya nggak salah 8 jilid. Ya. Kemudian oleh Ibnu Hajar dilihat Tahdhibul Kamal ini terlalu luas. Dan Al-Mizzi luput sebagian ucapan a'immal jarh wa ta'dil. Maka oleh Ibnu Hajar diringkas Tahdhibul Kamal dan dirapikan, menjadilah buku Ibnu Hajar itu Tahdhibut Tahdhib. Ya, dicetak dalam sekitar 10 jilid lebih, cetakan lama. Ada yang cetakan baru, ada yang 3 jilid, ya, tapi tulisannya kecil-kecil ya, ada yang 4 jilid. Baik. Tahdhibut Tahdhib ini ringkasan rawi, kemudian siapa guru-gurunya yang paling penting, murid-muridnya yang paling penting, ucapan a'immatul jarh wa ta'dil. Ya. Setelah itu datang sekelompok murid meminta kepada Ibnu Hajar supaya membikinkan kesimpulan. Ya. Sebab perawi ini kalau dibaca biografinya belum tentu bisa disimpulkan. Maka Ibnu Hajar diminta membuatkan buku yang menyimpulkan. Itulah buku beliau Taqrib At-Tahdhib. Taqribut Tahdhib. Ya. Baik, saya perlihatkan ya Taqribut Tahdhib, dan di pendahuluan Taqribut Tahdhib ada hal yang penting kita perhatikan. Ya. Ini buku Taqribut Tahdhib karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Taqrib At-Tahdhib. Ya, lihat halamannya. 1412 halaman. Ya. Buku ini berisi kesimpulan. Ya. Jadi perhatikan ya. Ya. Ibnu Hajar misalnya, kalau kita periksa nama Bishr bin Abdullah bin Yasar As-Sulami Al-Himsi. Perhatikan ini. Ini biografinya kalau kita baca Tahdhibut Tahdhib, panjang biografinya. Pertama disebut dulu nama, setelah itu disebut murid-muridnya, guru-gurunya, murid-muridnya. Kemudian disebut ucapan a'immatul jarh wa ta'dil tentangnya. Si Imam Fulan berkata saduq, si Imam Fulan berkata begini dan begini. Disebut keterangan tentang perawi ini. Data Ibnu Hajar diringkas. Bishr bin Abdullah bin Yasar As-Sulami Al-Himsi. Ya, isyaratnya dal. Menunjukkan bahwa haditsnya dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud. Dia kedudukannya saduq. Saduq ini derajatnya untuk hadits hasan. Dia hasanul hadits. Iya. Kemudian diberi keterangan kana min hurrasi Umar bin Abdul Aziz. Dia ini dari pengawal Umar bin Abdul Aziz. Minal khamisah, dia dari tingkatan yang kelima. Tabaqat yang keberapa? Yang kelima. Ini istilah Ibnu Hajar. Ya. Beliau sebutkan nisbat rawi As-Sulami. Kemudian nisbat yang paling pentingnya Al-Himsi. Ini masih nisbat kaitannya dengan apa? Qabilanya. Tidak disebut negerinya di sini. Ya, sebab ada kaidah juga lain harus diketahui. Kalau yang di atas ini Bishr bin Aid disebut ya Al-Minqari Al-Basri. Disebut dari Basrah. Ini tidak disebut Al-Himsi. Padahal dia Al-Himsi Asy-Syami. Ya, tapi itu sudah kaidah ya. Kalau di dalam takrib dikatakan Al-Absi, berarti dia Kufi. Kalau dikatakan Al-Himsi, berarti dia Syami. Kalau dikatakan Al-Aishi, berarti dia Basri. Ya, berarti dia apa? Dari Basri. Itu kaidah. Ya, Ibnu Hajar meringkas. Baik. Jadi ini buku sangat indah sekali. Ya, sangat indah. Ya, bagi siapa yang ingin mendapatkan kesimpulan. Ya, tapi kalau dia ingin melacak keadaan seorang rawi, tidak cukup dengan hukum Ibnu Hajar di sini. Sebab ini kesimpulan dari beliau. Ya. Ilmu mustalah yang dipelajari mengharuskan dia untuk membahas dan membaca. Ya. Kalau kesimpulannya sudah benar, sama dengan kesimpulan Ibnu Hajar, dia tidak perlu berkata qultu, saya berkata. Ya. Dia cukup berkata, Ibnu Hajar menyebut dalam at-taqrib derajatnya apa? Derajatnya thiqah. Tapi dengan syarat dia sudah apa? Dia sudah memeriksa sendiri. Ya, bukan taklid, ikut-ikutan ya. Dia periksa sendiri.
Jelas sampai sini? Baik. Saya sekarang perlihatkan Ibnu Hajar menyusun tabaqat ya, para rawi di sini. Baik. Ini pendahuluan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Di pendahuluannya Al-Hafidz pertama menyebutkan maratib al-jarh wa ta'dil. Ini kita akan bahas nanti ya, maratib al-jarh wa ta'dil. Beliau sebutkan 12 tingkatan jarh wa ta'dil. 6 tingkatan berkaitan dengan ta'dil, 6 tingkatan berkaitan dengan jarh. Jadi 12 tingkatan. Setelah itu beliau sebutkan tabaqat. Nah, ini yang ingin kita bahas di sini. Yang ingin kita jelaskan. Oke, antum lihat ya. Wa ammat tabaqat, adapun tabaqat. Adapun tabaqat. Iya. Fal ula, tabaqat pertama di dalam takrib, kalau beliau bilang tabaqat pertama, fal ula as-sahabah ala ikhtilafi maratibihim. Tabaqat yang pertama adalah para sahabat. Dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Jadi semua yang namanya sahabat. Ya. Sahabat yang paling tua, yang paling muda, yang paling dahulu masuk Islam, yang belakangan, yang hadir di perang ini, yang tidak hadir di perang ini. Semuanya yang penting namanya. Yang penting namanya sahabat. Dia di tabaqat keberapa? Tabaqat pertama. Tabaqat kedua, Ibnu Hajar mengatakan tabaqat kibar tabi'in. Ini tabaqat kibar tabi'in. Jadi tabi'i yang paling kibar. Ya, apa ukuran tabi'in paling kibar? Ukurannya kebanyakan riwayat tabi'i tersebut dari sahabat. Itu ukurannya tabi'in kibar. Jelas ya? Ukurannya apa? Kebanyakan riwayatnya dari mana? Dari sahabat. Iya. Diberi contoh ke Ibnu Musayyab. Siapa Ibnu Musayyab? Said Ibn al-Musayyab. Fa in kana muhadraman sarrahtu bidzalik. Kalau dia muhadram, maka saya akan tegaskan bahwa dia ini muhadram. Apa itu muhadram? Sudah kita bahas atau belum ini? Sudah kita bahas. Muhadram itu apa? Ya, muhadram adalah orang yang hidup di masa Nabi, mendapati masa Nabi. Ya. Dan dia masuk Islam sedangkan dia tidak berjumpa dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia muhadram, pasti dia di tabaqat kibar tabi'in. Itu pasti. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia muhadram, kata Ibnu Hajar saya akan sebut. Ya, jadi nama-nama yang muhadram nanti Ibnu Hajar akan sebut fulan bin fulan, kemudian dia terangkan fulan muhadram. Begitu. Ya kalau dia muhadram pasti thiqah. Enggak ada ceritanya muhadram itu majhul. Enggak ada. Semua yang namanya muhadram itu rawi yang diterima dan terpercaya. Baik, yang ketiga, at-tabaqatul wusta, tabaqat pertengahan minat tabi'in. Kal Hasan wa Ibnu Sirin. Tabaqat pertengahan ini adalah tabaqat yang riwayatnya dari sahabat banyak, tapi riwayatnya dari selain sahabat juga banyak. Makanya disebut tabaqat pertengahan. Seperti Al Hasan Al Basri, Muhammad bin Sirin. Ya. Tabaqat yang keempat, tabaqatun taliha, tabaqat di bawahnya lagi. Juldur riwayatihim an kibari tabi'in kaz-Zuhri wa Qatadah. Dia berjumpa juga, tabaqat keempat ini masih berjumpa dengan sahabat. Tapi bedanya mereka ini sigarut tabi'in. Tabaqat yang keempat ini tabaqat sigar apa? Tabi'in. Kebanyakan riwayat mereka dari mana? Dari tabi'in juga, bukan dari sahabat. Betul mereka meriwayatkan dari beberapa orang sahabat, tapi kebanyakan riwayatnya dari siapa? Dari para tabi'in. Iya. Jelas ya? Tabaqat kelima, at-tabaqatus sughra.
Tabaqat tabi'in yang kecil, sugra. Ini lebih kecil lagi dari yang keempat. Alladzina ra'au al-wahida wal itsnaini wa lam yathbut li ba'dihim as-sama' min as-sahabah kal A'mash. Tabaqat kelima yang mereka yang melihat satu atau dua orang sahabat. Ingat, satu atau berapa yang dia lihat? Dua orang. Dan sebagian mereka tidak syah mendengar dari sahabat. Cuma dikatakan melihat tapi tidak mendengar. Seperti siapa? Seperti Al-A'mash. Tabaqat yang keenam, tabaqa asarul khamisan. Walam yathbut lahum liqa' ahadin minas sahaba. Kabni Jurayj. Ya. Ini tabaqat keenam. Ini bukan tabi'in lagi. Dia sudah tabi'ut tabi'in. Jelas ya? Mereka semasa dengan tabaqat sigarut tabi'in ini. Semasa. Tapi mereka tidak dikenal. Tidak pernah sabit berjumpa dengan sahabat. Kalau begitu mereka namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Ini seperti Ibnu Jurayj. Siapa nama Ibnu Jurayj? Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj. Tabaqat yang ketujuh, tabaqat kibar atba'it tabi'in. Kamalik was Sauri. Tabaqat ketujuh, tabaqat kibar tabi'in yang paling tua. Ya, ini yang ke bawah ini mudah ya, sisa dibagi tiga saja. Tabi'in atau atba' tabi'in terbagi tiga. Kibar, pertengahan, dan kecilnya. Nanti yang mengambil dari atba' tabi'in yang dikatakan taba'ul atba' itu terbagi tiga lagi. Ada kibar, ada wusta, dan ada apa? Sigar. Jadi 12 semuanya. Jelas ya? Tabaqat ketujuh seperti Malik dan As-Sauri. Tabaqat ke-8 pertengahan atba' tabi'in seperti Ibnu Uyainah dan Ibnu Ulayya. Ya. Tabaqat yang ke-9, tabaqat sigar atba' tabi'in seperti Yazid bin Harun, Asy-Syafi'i, Abu Daud At-Tayalisi, Sulaiman bin Daud, Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani. Kemudian tabaqat ke-10 kibar al-akhirina antabi'il atba'. Nah ini di bawahnya lagi. Ya, jadi kalau sahabat di bawahnya yang mengambil dari sahabat namanya apa? Tabi'in. Yang mengambil dari tabi'in namanya apa? Tabi'ut tabi'in atau atba'at tabi'in. Yang mengambil dari atba' namanya apa? Taba'ul atba'. Ya. Jelas ya? Ini seperti Ahmad bin Hanbal, tabaqat ke-10. Ya. Banyak ya contohnya. Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Abu Zur'a, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini. Semuanya di tabaqat ke-10 sini. Ya. Al-Hadi Asyara, tabaqat ke-11. Al-Wusta, Kad-Duhli. Seperti Ad-Duhli dan Al-Bukhari. Ini ke-11. Jelas ya? Ad-Duhli, Al-Bukhari. Dan tabaqat yang ke-12 itu dia mengambil dari Al-Bukhari seperti At-Tirmidzi. Ini tabaqat yang ke-12. Jelas? Baik, dari sini akan tergambar bagi kita tingkatan-tingkatan rawi. Ternyata rawi itu bertabaqat, bertingkat-tingkat. Iya. Jelas ya? Jadi kalau kita baca misalnya rawi. Iya. Kita baca rawi. Ya. Seperti baik. Saya beri contoh dua nama. Ada nama yang sering digunakan Abul Ahwas. Ya. Nama apa? Abul Ahwas. Sekarang kita periksa Abul Ahwas itu siapa namanya? Siapa namanya Abul Ahwas? Salam bin Sulaim. Satu lagi namanya siapa? Auf bin Malik. Sekarang kita periksa dulu. Dia di kuna. Ini kuna ya, ada kuna. Ya. Perhatikan, ini Fihris, buku Ibnu Hajar. Saya perkenalkan ya. Jadi ada pendahuluan Ibnu Hajar, kemudian disebut nama-nama rawi. Ya. Nama rawinya dia mulai dari nama Ahmad dahulu. Nama Ahmad. Dia mulai. Untuk penamaannya. Perhatikan, dia mulai dari huruf Ahmad. Harusnya kalau urutan kan alif setelah alif ba, kan begitu. Ya. Jadi cara mengurut mu'jam itu sesuai dengan huruf hijaiyah. Kan alif ba ta sa jim 26 huruf ya? 26 atau 28? Alif. Ya, kalau kita masuk ke huruf kedua harus mulai dari alif lagi. Jelas ya? Ada nama berikutnya harus masuk mulai dari alif lagi. Ya, kalau selesai alif baru alif. Selesai alif, di sini alif juga di sini. Jelas ya?
Kalau alif selesai, pindah di sini ba. Misalnya alif ba Ibrahim, misalnya. Tapi Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dia langsung menggunakan Ahmad yang dia bahas. Berarti alif langsung ha, pindah ke bawah. Ya. Kenapa seperti itu? Tidak berurut? Karena dia pakai nama Ahmad, dan nama Ahmad yang paling banyak di antara nama rawi yang paling apa? Paling banyak. Iya. Karena itu dia dahulukan. Kemudian nama Nabi di antara nama Nabi, namanya siapa? Ahmad. Ya, jadi kita harus tahu istilahnya ya. Istilah seorang penulis buku. Oh, jangan sampai dia cari, oh kok langsung Ahmad. Berarti Ibrahim tidak ada sudah ini, ditinggalkan. Tidak. Ya, sebab Ibrahim ada setelahnya. Jelas ya? Nah, di huruf ini huruf ain bersama ta, ain bersama sa, ain bersama jim, ain bersama dal. Ya, dan di belakang ada pembahasan kunyah. Jadi yang biasa disebut kunyahnya di situ dicari. Nanti kalau dia sebut kunyah ternyata dia diberi biografi di nama, akan dikasih rujukan ke nama. Kita lihat kunyah ya. Ya. Ini kunyah. Kita periksa Abul siapa tadi yang kita cari? Abul Ahwaf. Perhatikan Abul Ahwaf. Ada Abul Ahwas Al-Jushami, Auf bin Malik, dan Abul Ahwas Al-Hanafi. Salam bin siapa? Bin Sulaim. Perhatikan ini. Ada Salam bin Sulaim, ada Auf bin Malik. Berarti ada dua. Ya. Kalau Auf bin Malik dia dari rawi Bukhari di Adabul Mufrad, Mim, dan 4. 4 ini artinya penulis Kutubul Arba'ah. Kalau Abul Ahwas Al-Hanafi, Salam bin Sulaim, ini dari rawi apa? Dari rawi Al-Jama'ah, rawi Kutubus Sittah. Ini dibaca salam atau salam? Hah? Ya, harus dibaca salam ya, sebab dia bukan dari 5 yang diperkecualikan. Sekarang kita lihat. Diberi rujukan. Auf bin Malik dikasih nomor 5253. Artinya dia sudah berlalu di nomor ini. Iya. Ya, catat aja dulu nomornya supaya tidak lupa. 5.000 berapa? 253. Yang di bawahnya 2.700 berapa? 18. Baik, sekarang kita periksa biografinya. Ya. Nah, Salam Auf bin Malik, ini nama lengkapnya ya. Kita dapat sekarang nama lengkapnya. Kalau nomornya salah nggak ada masalah. Yang penting sudah tahu namanya Auf bin Malik. Nanti kata salah nomornya bisa ditahu ya. Auf bin Malik bin Nablah. Nablah diterangkan harakatnya bi fathin nun bi sukunil mu'jamah. Jadi fathah nunnya mu'jamah dhat yang pakai titik itu disebut mu'jamah ya. Al-Jushami. Di dhamma jimnya di fathah mu'jamanya. Maksudnya shinnya di fathah. Abul Ahwas Al-Kufi. Masyhur bi kunyatihi, masyhur dengan kunyanya. Thiqah minas salisa. Dia thiqah dari tingkatan ketiga. Tingkatan keberapa dia? Hah? Ketiga. Tingkatan ketiga tadi siapa? Hah? Pertengahan? Wusta at-tabi'in. Dia di tingkatan ketiga. Sekarang kita periksa siapa? Salam bin Sulaim. Baik. Salam bin Sulaim. Ya, perhatikan. Salam bin Sulaim Al-Hanafi, maulahum.
Abul Ahwas Al-Kufi, thiqatun mutqin, sahibu hadis. Ya. Minas sabi'ah, dia dari tingkatan keberapa? Ketujuh. Ini tingkatan apa? Sabi'ah tadi. Kibar tabi'in. Ya, jadi beda ya. Ya. Jadi dia kibar atba tabi'in, afwan. Kibar atba tabi'in. Jadi beda sekarang. Kalau misalnya kita dapati di dalam sanad. Iya. Kita kasih contoh praktek supaya untuk bisa membedakan. Bagaimana memastikan nama rawi itu. Oh, ini lain lagi nih, Syamilah ya. Dua bentuk. Baik, kita ambil Abu Daud saja dulu. Ya, coba cari Abul Ahwas. Ini Abul Ahwas. Abu Daud berkata haddatsana Musaddad qala haddatsana Abul Ahwas. Kira-kira Abul Ahwas di sini siapa? Auf bin Malik atau Salam bin Sulaim? Dari mana tahu Salam bin Sulaim? Ya, dilihat tingkatannya. Jelas ya? Kalau dia Auf bin Malik, dia tingkatannya di sini, tingkatan Ikrimah atau di tingkatan Simak di sini. Jelas ya? Tapi dia di sini, ini sudah dia berarti siapa? Salam bin Sulaim. Ya, antum yakin? Itu namanya belum meyakinkan. Ya. Kalau mau diyakinkan, caranya harus diperiksa di biografinya langsung. Kita periksa biografinya supaya kita pastikan. Ya, baik. Ini Abul Ahwas, Salam bin Sulaim. Kita periksa Salam bin Sulaim. Ini Salam bin Sulaim. Kita pertama lihat tadi. Dia gurunya siapa? Simak ya. Meriwayatkan dari Simak. Muridnya namanya siapa? Musaddad. Ya. Baik, kita lihat gurunya. Adakah nama gurunya Simak Salam bin Sulaim? Kita periksa. Ternyata ada Simak bin Harb. Jelas ya? Adakah muridnya namanya Musaddad? Ya. Ternyata ada Musaddad bin siapa? Musarhad. Ada riwayatnya Musaddad dari Abul Ahwas? Ada. Bukhari dan Muslim, Bukhari dan Abu Daud mengeluarkan. Kalau riwayat Abul Ahwas dari Simak, siapa yang meriwayatkan? Ya. Ain Jim berarti Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Jelas ya? Nah, itu cara memastikan. Ya, ini programnya. Ya, namanya program mungkin salah dia menulisnya. Ya, saya tidak mengajari antum pakai program. Cuma ini mendekati karena daurah. Ya, harusnya diperiksa di buku. Diperiksa di mana? Di buku. Baik. Dan penulisan ini program Syamilah namanya. Orang yang menulis pakai program ini kasih rujukan pakai Syamilah itu namanya tidak ilmiah. Ya. Jelas ya? Kalau dia pakai sebagai alat bantu tidak ada masalah. Cari, dia catat dulu, nanti dia pastikan, dia lihat langsung di buku aslinya nggak apa-apa. Ya, tapi harus dia pastikan dari buku aslinya. Ya, kalau mau yang asli seperti ini tadi yang kita pakai ini. Nah, ini asli ini. Ya, sama dengan bukunya. Sebab ini fotokopian dari buku. Ya, kalau antum pegang fotokopian yang dipegang. Ini fotokopian di dalam komputer. Sama saja fotokopi. Jelas ya? Baik. Ini termasuk kemudahan di masa ini. Ya. Dengan adanya program ini, sekarang anak-anak sekolah malas beli buku. Ya. Baik. Selesai sudah ya? Jadi ini contoh tentang tabaqat. Ya. Yang ingin saya berikan sebagai pelajaran di sini, bahwa mengenal tabaqat rawi itu adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, seorang yang tidak mengenal tabaqat rawi ini akan menyebabkan dia jatuh ke dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang aneh nanti. Seperti yang telah kita terangkan tadi. Dia bisa jatuh dalam hal-hal
yang aneh. Baik. Kemudian, iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, kemudian di antara hal yang juga ingin saya terangkan di sini bahwa tabaqat itu sekarang bentuk-bentuknya banyak ya yang ditulis, buku-buku yang ditulis Masya Allah. Ya, ada tabaqat khusus para sahabat. Ya. Dilihat misalnya, dia kalau misalnya rawi itu dia ahli qiraah juga. Ada buku tabaqat al-qurra al-kibar karya ad-Dahabi. Kalau dia ahli fikih ada tabaqat al-fuqaha. Ya. Kalau dia ahli bahasa ada tabaqat al-lughawiyin karya Suyuti. Ya, dan ini memudahkan seseorang untuk membaca biografinya. Nah, baik. Sekarang saya pindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau wa ma'rifatu, berikutnya wa mawalidihim, dan mengenal kelahirannya. Ini mengenal tabaqat sudah, mengenal kelahiran. Ya, mengenal kelahiran rawi. Mengenal kelahiran rawi. Ya, untuk mengenal kelahiran rawi, itu kita harus baca buku-buku apa? Biografi yang memuat kelahirannya. Memuat kelahirannya. Dan ingat bahwa kelahiran para rawi itu biasanya tidak terlalu banyak diketahui. Kalau dibanding dengan wafatnya, lebih banyak wafat yang diketahui daripada apa? Kelahirannya. Ya, cuma bisa diukur nanti. Dari gurunya dia mengambil, dari murid-muridnya, itu bisa diukur. Kira-kira dia lahir tahun berapa, kira-kira umurnya berapa. Kalau dia sudah ahli, sudah sering melihat tabaqat rawi, dia bisa mengukur. Ini kira-kira lahirnya kapan. Dilihat dari murid-murid yang mengambil dan dilihat dari apa? Guru-gurunya. Baik. Iya. Jadi mengenal mawalid. Iya. Dan menggunakan tarikh ini perkara penting. Tarikh lahir. Ya. Kata Sufyan ats-Tsauri, tatkala para rawi menggunakan kedustaan, maka kami menggunakan tarikh terhadap mereka. Ya, kami menggunakan tarikh terhadap mereka. Ya, dan disebutkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadits bahwa apa Ibnu Salah menyebut ya, dia di Ulumul Hadits dari Al-Hakim bahwa Al-Hakim ya, berkata, datang kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Hatim Al-Kishi. Abu Ja'far Muhammad bin Hatim siapa? Al-Kishi. Ya. Dia datang kepada kami, kata Al-Hakim. Kemudian dia menyampaikan hadits dari Abd bin Humaid Al-Kishi. Abd bin Humaid kan ma'ruf, seorang imam penulis sunan, penulis musnad. Iya. Dia punya banyak hadits. Tiba-tiba orang ini Muhammad bin Hatim mengaku dia murid Abd bin Humaid, menyampaikan hadits dari siapa? Abd bin Humaid. Ya, maka Al-Hakim bertanya kepadanya, kapan kamu lahir? Ya. Maka Muhammad bin Hatim menyebut bahwa dia lahir tahun 260 Hijriah. Tahun 200 berapa? 60 Hijriah. Ya. Maka kata Al-Hakim kepada murid-muridnya, kepada kawan-kawannya, lihatlah kepada orang ini. Dia meriwayatkan dari Abd bin Humaid, ya, setelah Abd bin Humaid meninggal 13 tahun. Ya. Sebab Abd bin Humaid itu meninggal tahun berapa? 247 dia meninggal. Dan orang ini baru lahir 200 berapa? 60. Jadi kata Al-Hakim, lihat orang ini. Dia meriwayatkan dari Abd bin Humaid, setelah Abd bin Humaid apa? Meninggal 13 tahun. Jadi diketahui kedustaan rawi dengan apa? Dengan tarikh. Iya. Karena itu penting mengetahui, iya. Penting untuk mengetahui kelahirannya. Dan cara mengetahui kelahirannya di buku-buku biografi yang saya sebutkan tadi. Bukan di takribnya. Kalau takrib antum lihat ya. Kebanyakan yang disebut hanya kelahiran saja. Ya. Perhatikan. Dan ini istilah Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar berkata minas sabia, mata sana ihda wa sabain. Dia meninggal tahun 71. Ya, tahun 71 dia meninggal. Hah? Padahal dia apa? Dari sabia. Sabia itu apa?
Kibar atba'at tabi'in. Ini maksudnya 71 setelah 100 maksudnya. Jadi 171. Hati-hati antum ya. Sebab Ibnu Hajar hanya ambil angka di belakangnya saya. Angka akhirnya 1 atau 200, 171, 271 tergantung tabaqatnya di mana. Iya. Jelas ya? Kalau dia tabaqat 12 misalnya, kita cari coba rawi tabaqat 12. Iya. Ini biasanya kalau nyari enggak ketemu, kalau enggak dicari ketemu. Baik. Jadi syahid di sini saya ingin mengingatkan saya bahwa angka-angka yang disebut oleh Al-Hakim oleh Ibnu Hajar itu harus diingat ya. Dia kalau dibilang 71 dari atba'at tabi'in berarti 100 berapa? 71. Iya. Sebab tidak mungkin dia 71 Hijriah. Itu berarti tingkatan tabi'in. Dekat masanya dari siapa? Dari para sahabat. Ya. Para sahabat tahun 50-an masih ada yang hidup. Nah, tahun 50-an masih ada yang hidup. Baik. Ya, kita lihat Ibnu Hajar di sini ya, dia hanya sebut apa? Yang meninggal saja. Ya, wafatnya. Itu pun kalau ada, tidak semua rawi disebutkan wafatnya. Antum lihat di sini tidak semua beliau sebutkan. Ya. Ini enggak disebutkan ya. Ini tidak disebut. Ini disebut. Meninggal tahun 48. Dia tingkatan keberapa? Tingkatan kelima. Ya. Tingkatan kelima. Ya, 148 maksudnya. Ini dari Sigar As-Samina, meninggal tahun 86. Ini 186. Lihat, tidak semua disebut kapan dia meninggal. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada disebut meninggalnya kapan, Ibnu Hajar akan sebutkan di sini di ringkasan. Kalau tidak berarti ya kita perlu tambahan penelitian lagi. Kita periksa buku-buku yang lain. Siapa tahu di buku-buku lain disebutkan. Jelas ya, dan buku rawi bukan cuma ini saja. Ini khusus rawi kutubus sittah. Nanti akan datang saya sebutkan nanti buku-buku rawi yang lainnya. Baik, kemudian kata Ibnu Hajar, wa wafiyatihim, dan waktu-waktu wafat mereka. Waktu-waktu wafat mereka. Ya, waktu wafatnya ini ada buku-buku khusus tentang wafiyat. Ya. Wafatnya para rawi. Nah, untuk mengenal rawi itu meninggalnya kapan. Ya. Meninggalnya kapan? Seperti Tarikh Al-Islam yang saya sebutkan tadi, karya Dhahabi, itu termasuk buku yang sangat bagus mengenal wafatnya mereka. Ya, demikian pula ya. Ada beberapa buku yang ditulis di sini seperti Wafiyatul A'yan karya Ibnu Khalkan. Ya. Dan ada juga karya Sam'ani tentang wafat-wafat rawi. Tapi secara umum tentang wafatnya biasanya di buku rawi itu sendiri diterangkan. Biasanya kalau ada wafatnya diterangkan. Seperti di Tahdhibut Tahdhib, Tahdhibul Kamal, atau seorang baca di Tarikhul Kabir karya Al-Bukhari atau Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Ya, atau dia baca di As-Siqat karya Ibnu Hibban. Maka dia akan ketemukan. Atau dia baca juga di Syiar Alamin Nubala atau di Tarikhul Islam, atau dia baca di Tarikh Baghdad. Dia akan ketemukan ya, ada penyebutan wafatnya kapan. Demikian pula kelahirannya. Kemudian kata beliau, wa buldanihim, dan negeri-negeri mereka.
Ya, negeri mereka. Ya, di mana dia tinggal. Ya, dan negerinya ini bukan terbatas negaranya saja, tapi sampai kabilahnya. Ya. Dan untuk mengenal kabilah-kabilah ini ada buku-buku khusus ya ditulis. Ada Mu'jamul Buldan. Ya, dan selainnya dari buku-buku. Jadi kalau disebut nama tempat itu pasti ada keterangannya. Ya, ini diterangkan misalnya ya, Al-Amil Tabaristan. Di mana Amil Tabaristan diterangkan. Datang buku Amil Tabaristan letaknya di negeri ini. Diterangkan tempatnya. Ya, Balakh itu di mana? Diterangkan tempatnya. Jelasnya? Maka buku-buku itu merinci. Subhanallah. Yang tidak ada yang luput di kalangan ahli hadits diterangkan ya sampai sedetail. Ya, dengan sangat detail sekali. Kemudian kata beliau wa ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Nah, ini yang kedua, mengenal keadaan para rawi menurut al-jarh wa ta'dil. Ya. Dan ini sebenarnya inti kita membaca buku-buku rawi. Ya. Sebab di buku-buku rawi tersebut diterangkan kondisi dan keadaan para rawi itu. Ya. Kondisi dan keadaan para rawi tersebut. Ini saya buka satu ya, Tahdhibul Kamal. Karya Al-Mizzi. Ya. Ini asal dari buku yang diringkas oleh siapa? Ibnu Hajar. Ya. Kita perhatikan asalnya. Muhammad bin Ja'far Al-Hudali maulahum. Abu Abdillah Al-Basri Al-Ma'ruf bi Gundar. Sahibul Karabis. Wa kana Rabiba Syu'bah. Perhatikan, Rabib artinya apa? Hah? Apa? Anak tiri. Ya. Maksudnya diasuh oleh Syu'bah. Dikasih isyarat ain oleh beliau. Ain berarti dia dikeluarkan oleh siapa? Al-Jamaah. Ya, kata Al-Mizzi rawaan. Ini guru ya, penyebutan gurunya. Rawaan. Antum perhatikan bahasanya di sini, rawaan. Kadang bahasanya sami'an, dia mendengar dari. Ini biasanya di Qala Al-Mizzi dia pakai ini sebenarnya biasanya. Kalau ada sama dia terangkan di dalam nanti. Kalau Al-Bukhari kita harus perhatikan kalimat beliau di Tarikh Kabir. Kadang beliau bahasakan rawaan, kadang beliau katakan sami'an. Ya, kalau dikatakan sami'an itu artinya pernyataan dari Al-Bukhari, dia mendengar darinya. Jelas ya? Rawaan Al-Husain Al-Muallim. Dikasih kode ta sin. Maksudnya riwayat Gundar dari Husain Muallim itu ada di ta dan apa? Di sin. Said bin Abi Arubah di mim dan dal. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya. Ain. Jalasahu nahwan min 20 sana. Jadi Muhammad bin Ja'far berguru dari Syu'bah bin Hajjaj berapa? 20 tahun. Ya, ini tidak ada ya di takrib. Sebab takrib ringkasan. Abdullah bin Sa'id. Perhatikan, dia sebut dulu gurunya. Setelah itu disebut muridnya. Rawa anhu, yang meriwayatkan darinya. Muhammad bin Ibrahim bin Ar'ara dan seterusnya. Setelah menyebutkan tentang ininya, tentang guru dan muridnya. Setelah itu dia terangkan apa? Dia terangkan ucapan para a'imah tentangnya. Ya. Berkata Abul Hasan Al-Maimuni dari Ahmad bin Hanbal. Gundar ya, lebih berumur daripada Yahya bin Sa'id. Ini dari sisi umur. Ya. Kemudian disebutkan pujian-pujian para ulama di sini. Ali bin Al-Madini berkata, "Ahabbu ilayya min Abdurrahman." Ya, fi Syu'bah. Maksudnya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, "Kunna nastafid min kutubi Gundar fi hayati Syu'bah." Karena kuatnya riwayatnya sampai Imam Abdurrahman bin Mahdi saya mengambil faedah dari siapa? Dari Gundar. Ya. Jelas ya? Ini perhatikan. Saltu abi, saya bertanya kepada ayahku, yaitu Ibnu Abu Hatim, tentang Gundar. Ia berkata, kana saduqan, kana muaddian. Wa fi hadithi Syu'bah, ya. Wa fi hadithi Syu'bah thiqah. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat ya para ulama. Ya, jadi sebenarnya di biografi rawi itu yang diinginkan. Ya, kita mengenal
ucapan para a'immah itu. Mengomentari rawi. Apakah rawi ini dipuji? Kalau dipuji, bentuk pujiannya apa? Pujian yang mengharuskan haditsnya disahihkan atau dihasankan? Atau cukup dia di pendukung? Kalau imam itu menjarah, mencela, celaannya bentuknya apa? Bentuknya menyebabkan dia ditinggalkan haditsnya sama sekali, atau bisa menjadi pendukung. Nah, ini yang perlu, yang kita pelajari, penting untuk diketahui. Karena itu kata Ibnu Hajar, ta'dilan, pujian, wa tajrihan, celaan, wa jahalatan, dan tentang majhulnya. Iya. Jadi kadang di sebagian rawi disebut Ali bin al-Madini berkata tentang fulan majhul, disebut. Majhul, tidak dikenal. Jelas ya? Tidak dikenal. Maka ini penting untuk diketahui. Kemudian kalau kita baca biografi rawi, ternyata di biografinya tidak ada yang disebutkan, tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil. Kalau begitu, dia ini apa? Dianggap apa? Dianggap majhul. Jadi kata majhul itu kadang nas dari imam. Imam berkata majhul. Dan kadang dilihat biografinya tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mengapa? Mentakdil. Makanya dikatakan dia majhul. Baik, selesai ya? Ya. Dan untuk masuk di dalam menguraikan apa namanya? Di dalam melacak kondisi rawi, di sini kita harus punya ilmu tentang al-jarh wa ta'dil. Ilmu tentang apa? Jarah dan apa? Ta'dil. Kita harus tahu tingkatan-tingkatan rawi. Tingkatan ta'dil, pujian seorang imam kepada rawi itu berbagai bentuk. Ada yang pujiannya menunjukkan si rawi ini tingkatan pertama misalnya. Ada yang tingkatan hadits sahih sekali. Ada sahihnya pertengahan. Ya, ada yang sahih ya tapi sahih paling bawah. Ada pujian imam menunjukkan dia dihasankan haditsnya. Ya. Ada pujian imam, ucapan imam hanya menunjukkan bahwa haditsnya hanya bisa dijadikan sebagai apa? Pendukung, syawahid saja, salih lil i'tibar. Yuktab hadithu, ditulis saja haditsnya untuk dijadikan apa? Dijadikan hujjah kalau ada yang mendukungnya. Iya. Dan ada ucapan imam sifatnya celaan. Ada yang celaannya keras, kadzab, fulan pendusta. Misalnya, fulan matruk, ditinggalkan haditsnya. Fulan wahin bimarrah. Ya, dia sangat lemah. Fulan dhaif. Fulan sayyul hifdz. Fulan katsirul khata', banyak kesalahan. Nah, ini apa namanya? Kritikan-kritikan pada rawi. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, dan di sini iya. Saya ingin menjelaskan tingkatan-tingkatan. Dan ini di antara kaidah penting ya yang hendaknya diketahui. Baik. Saya berikan bagian di sini, saya kembali ke siapa? Ibnu Hajar di muqaddimahnya. Iya. Perhatikan, maratib jarh wa ta'dil yang disebut oleh Ibnu Hajar. Ini maratib jarh wa ta'dil di sisi siapa? Hah? Ibnu Hajar al-Asqalani. Ingat. Untuk tingkatan jarh wa ta'dil ini sebenarnya ya. Sebenarnya dari fikih seorang di dalam mengenal keadaan para rawi. Walaupun tidak ada tingkatan-tingkatan tapi dia bisa apa? Sudah bisa mengenal dengan penggambaran yang saya bilang tadi. Bahwa globalnya rawi itu ada yang diterima haditsnya, ada yang ditolak. Dan ada yang antara diterima dan ditolak. Antara yang diterima dan ditolak ini namanya apa? Yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Ya. Yang paling pertama kali membagi tabaqat rawi itu adalah Ibnu Abi Hatim. Di muqaddimah jarh wa ta'dil dia bagi tingkatan ta'dil menjadi 4 tabaqat. Dan tingkatan jarah menjadi 4 tabaqat. Jelas ya? Kemudian datang setelahnya Al-Iraqi dan beberapa yang lainnya ditambah lagi 1. Jadi kalau Al-Iraqi 5. Tingkatan ta'dilnya 5, tingkatan jarahnya berapa? 5. Datang Ibnu Hajar rahimahullah, beliau bagi menjadi 6. Karena itu Ibnu Hajar jumlahnya berapa? 12. Ya. Ya, enggak usah berkata di sini yang rajih yang mana. Ya, 4, 5 atau 6 yang mana yang rajih? Ini tidak penting. Ya. Sebab semuanya ya maknanya sama sebenarnya. Sisa kita hitung saja. Ya, sekarang Ibnu Hajar menyebutkan tingkatan ta'dil yang pertama. Dia sebut jarh wa ta'dil semuanya.
keadaan para rawi tabaqatnya menjadi 12. Ya, tingkatan pertama sahabat. Ini tingkatan pertama. Jadi kalau sahabat, Ibnu Hajar hanya berkata fulan sahabat, sudah cukup. Karena kalau sudah menyebut sahabat, sudah. Itu berarti dia rawi yang sudah sangat terpercaya sekali. Dia di tingkatan apa? Tingkatan pertama. Yang kedua kata Ibnu Hajar, man ukkida madhuhu bi af'an. Siapa yang dipuji dengan lafaz sigha mubalaghah atau sigha apa? Yang menunjukkan ta'kid. Seperti ausakin nas, orang yang paling thiqah. Ingat, kalimat apa? Paling thiqah. Atau diulangi lafaznya. Seperti dikatakan fulan thiqatun thiqah. Ya, 2 kali ya, dikatakan fulan thiqah. Artinya dia sangat thiqah. Atau dikatakan fulan thiqatun hafiz. Ada kalimat hafiz. Sudah thiqah, ditambah lagi hafiz. Atau thiqatun sabat. Ini tingkatan keberapa? Tingkatan kedua. Ya. Untuk tingkatan kedua ini haditsnya disahihkan. Kalau ada rawi yang dikatakan seperti ini, haditsnya apa? Sahih di tingkatan paling atas. Tingkatan yang kedua, kata Ibnu Hajar, man ufrida bi sifat. Hanya disebut dengan satu sifat saja. Seperti fulan thiqah, mutkin, sabat, adl. Nah, ini tingkatan ketiga menurut Ibnu Hajar. Jelas ya? Tingkatan ketiga. Ini tingkatan ketiga juga haditsnya sahih. Haditsnya apa? Sahih. Tingkatan yang keempat, man qasara an darajati tsalitsah qalilan. Dia turun di bawah tingkatan yang ketiga. Ya, inilah yang dibahasakan dengan bahasa saduq. La ba'sa bihi aw laysa bihi ba's. Ya, ini tingkatan yang keempat untuk haditsnya yang dihasankan. Kalau ada yang dikatakan begini, ini haditsnya apa? Dihasankan. Baik, tingkatan yang kelima turun lagi di bawahnya. Ini yang dikatakan saduqun sayyul hifz. Saduqun yahim atau lahu awham. Saduqun yukhti, taghayyara bi akhirih. Iya. Atau yaltahik binau minal bidah katasyayu wal qadar wan nas wal irja. Ini tingkatan yang kelima. Tingkatan yang kelima ini ya, banyak darinya sudah masuk di rawi dhaif. Tapi masih bisa menerima apa? Pendukung. Ini yang kita katakan fi syawahid wa apa? Wal mutaba'at. Baik, tingkatan yang keenam ya. Man laysa lahu minal hadits illa al-qalil wa lam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajlihi wa ilayhi al-isyara bi lafadz maqbul. Perhatikan ini kalimat maqbul istilah khusus bagi Ibnu Hajar. Ya, apa artinya maqbul? Haitsu yutaba wa illa falayyinul hadits. Dia makbul kalau ada mutabaahnya, kalau tidak dia dianggap apa? Layyinul hadits. Tingkatan keenam juga masih dikatakan haditsnya dhaif tapi yaslu fi syawahid wal mutaba'at. Tingkatan ketujuh, man rawa anhu aktsar min wahid wa lam yuwaththaq. Ilaihi al-isyara bi lafadz apa? Mastur dan apa? Majhulul hal. Ini yang sudah kita bahas ya. Ini rawinya dari dia lebih 2. Tingkatan yang ke-8, man lam yujad fihi tawthiq li mu'tabar wa wujida ilaihi itlaqud dhaf walau lam yufassar wa ilaihi bi lafadz yushar bi lafadz apa? Dhaif. Ya. Ini tingkatan sampai ke tingkatan ke-8 ini masih yaslu fi syawahid. Jadi 4, 5, 6, 7 dan 8 ini semuanya apa? Dhaif tapi bisa apa? Bisa di syawahid. Ya bukan 6 ya, dari 5 ya. Dari 5, 6, 7 dan 8. Baik. Yang ke-9, lam yarwi anhu ghairu wahid wa lam yuwaththaq wa ilayhi al-isyara bi majhul. Maksudnya di sini majhul apa? Majhul ain. Dan majhulul ain itu sudah dhaif, tidak bisa dikuatkan haditsnya. Iya, kecuali kalau ada qarina itu lain lagi masalahnya. Yang ke-10, man lam yuwaththaq albatta. Ini sama sekali tidak ada taufiknya yang ke-10. Wa dha'ifa min ajli dzalika biqadih. Inilah yang disebut matrukul hadits, wahil hadits, saqit atau wahin bimarra. Ini yang disepakati kelemahannya. Kalau ada rawi yang seperti ini biasanya haditsnya dikatakan dhaif jiddan. Syaratnya apa? Dhaif jiddan. Ya. Kemudian yang ke-11 manituhi babil kadhib, yang ke-12 utlika ismul kadhib. Ya, isim kadhib. Kalau dikatakan misalnya kadzdzab, wadda, dajjal, itu sama ya? Ya, dajjal artinya kadzdzab. Atau dia misalnya ruknun min arkanil kadhib. Ya. Apa pondasi dari pondasi-pondasi kedustaan. Nah, ini paling jarah yang paling apa namanya? Paling sadis sudah. Ya. Tingkatan yang paling di bawah. Jelas ya?
Untuk tingkatan yang ke-10 dhaif jiddan. Yang ke-11 dan 12 kadang dibahasakan dhaif jiddan dan kadang dibahasakan maudhu. Kadang dibahasakan apa? Maudhu, tergantung tingkatannya. Jelas ini? Ini secara global ya. Ya kalau kita sebenarnya sahabat tidak perlu dihitung ya sahabat. Sebab sahabat tidak perlu dibahas. Ya, kalau sudah disebut sahabat pasti dia sahabat, sudah. Sahabat itu pasti diterima haditsnya. Ya, kalau begitu penggambaran untuk penggambaran ya bagaimana riwayat rawi ini, penggambaran yang paling bagusnya ya mungkin saya bisa kasih orang yang memberikan bagannya ya sebenarnya ya bagan ini pendekatan agar supaya kita lebih mudah memahami. Ya, perhatikan ya. Jadi semuanya kalau dilihat di tingkatan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang dihitung semuanya 12. Tapi sahabat kita keluarkan. Karena sahabat tidak perlu dibahas ya. Tidak perlu dibahas. Jadi tingkatan ta'dil ada berapa? Tingkatan ta'dil ada 5 tingkatan ta'dil. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jelas ya? 5 sampai sini ya tingkatan ta'dil. Tingkatan tajrih ada 6. Ini tingkatan tajrih semua ini. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya berapa? 11. Dari tingkatan ta'dil ada yang di hadits sahih. 2 tingkatan. Pertama dan kedua sahih haditsnya. Yang tingkatan ketiga itu haditsnya hasan. Jelas ya? Tingkatan keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya. Ketujuh ini haditsnya tidak dipakai berhujjah kalau bersendirian. Kalau ada mutabaahnya, dia bisa diterima. Adapun dhaif ini muttarib mungkarul hadits, ini masuk di tingkatan dia diterima, ditolak haditsnya mardud. Ya, ini kalimat dhaif ini belum tentu tepat ya, muttarib juga belum tentu tepat. Kalimat dhaif, muttarib mungkarul hadits la yuhtajju bi, ini di antara hal yang perlu dirinci. Dia kadang dia dhaif, ditinggalkan haditsnya mardud haditsnya dan kadang bisa di syawahid. Tingkatan ke-11 dan ke-12 atau yang yang terakhir ini, 2 yang sebelum terakhir ini sudah ditinggalkan haditsnya sama sekali. Jelas ya? Jadi ini penggambarannya untuk memudahkan. Kalimat-kalimat yang dipakai antum bisa lihat di sini contoh-contohnya. Ya, kalau mau ditulis ini, tulis silahkan. Kita simpan, antum tulis, ya, biar jadi jadi gambaran. Nanti insyaallah taala setelah salat maghrib saya akan lanjutkan lagi sedikit pembahasan seputar jarh wa ta'dil. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.